Halo teman-teman, selamat malam. Aku mau ngabarin sesuatu yang menggembirakan nih. Alhamdulillah, puji syukur, puji Tuhan. Hari ini aku profit dari emiten MSIN di pasar modal saham sebesar 13,46% dalam hanya satu hari. Nah, atas rasa syukur saya pada malam hari ini, saya mau membagikan sebuah tips bagaimana sih kita memaksimalkan profit kita hanya dengan cara yang simpel, cara yang mudah, pemula pun bisa tanpa perlu berbagai indikator, tanpa perlu berbagai garis analisis yang dapat memusingkan kita gitu. Nah, kita langsung aja praktek ya teman-teman. Jadi yang aku invest ini ada di emiten MSIN. Kalau teman-teman googling aja MSIN sebentar, MSIN. Nah, ini yang muncul adalah MNC Studio ya. Teman-teman pasti sering tahu dong dengan apa yang namanya MNC. Kalau teman-teman nonton di TV yang ada kartun Upin Ipinnya, nah itu berarti MSIN ya, MNC Studio gitu. Nah, kita kembali lagi ke MSIN gitu. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan untuk melihat apakah saham ini berpotensi adalah melihat pola apa sih yang sedang dibentuk oleh saham ini. Oke, kalau aku melihatnya saham ini ia sedang membentuk pola seperti ini nih teman-teman. Aku coba gambarkan ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti segitiga ini teman-teman. Nah, dalam teori technical analysis, apa namanya, pola yang berbentuk segitiga ini adalah namanya symmetrical triangle pattern. Nah, teman-teman bisa cari di Google, itu banyak banget literatur mengenai symmetrical triangle pattern dan banyak banget gambar, dan pola-pola ini paling sering ditemukan di pasar modal kita gitu. Ketika teman-teman menemukan pola-pola yang seperti ini, maka teman-teman siap-siap aja nih perhatikan apa namanya, saham tersebut, karena bisa jadi ketika harga saham itu menembus garis yang hitam ini, maka akan diprediksikan harga saham tersebut akan mengalami kenaikan. Nah, mirip kan ya teman-teman ya, berbentuk segitiga gitu. Nah, ketika teman-teman sudah tahu nih, wah ada pola segitiga nih, lalu langkah selanjutnya apa ya sih? Nah, ini langkah kedua. Langkah kedua adalah teman-teman harus menentukan di mana letak teman-teman take profit, di mana letak teman-teman menjual, di mana teman-teman mengambil keuntungan. Karena ini pertanyaan yang banyak, pertanyaan ini, dan banyak juga ya nggak bisa menjawabnya. Jadi banyak sekali pertanyaan, di mana sih kita harus take profit. Nah, ini adalah pada malam ini akan ku sharingkan salah satu cara yang paling legit untuk melakukan take profit, yakni menggunakan tools Fibonacci retracement. Ya, ini Fibonacci retracement. Jadi Fibonacci itu adalah angka baris dan deret gitu, yang sudah dihitung oleh para ilmuwan. Dan puji syukurnya nih, kita sudah dimudahkan gitu, dan sudah ada alatnya. Kita tinggal menggunakan. Apabila kita menggunakan dengan baik, maka kita akan menemukan area take profit yang dimana itu take profit kita bisa maksimal gitu. Ibaratnya jual di pucuk. Nah, cara pemakainya itu seperti apa? Teman-teman lihat nih yang paling atas ini, ya kan, kita di 575 ya teman-teman ya. 575, kita drag ke bawah di yang sini 475. Nah, di 475 ini, jadi ini angka Fibonacci 1,2 dan 1,6. Nah, di area sini teman-teman bisa melakukan take profit ya. Nah, di sini nih take profit, jual di daerah sini nih. Nah, lalu teman-teman disarankan untuk tidak beli sekarang. Lalu kapan seed belinya? Belilah ketika harga itu sudah break di segitiga ini. Teman-teman bisa membeli di misal nih ya, ketika sudah break misal di berapa nih? 125 bisa, 130 bisa, 130 ya misal. Nah, di 130. Nah, mari kita lihat pergerakan harga MSIN ini di kemudian hari.
Nah, seperti yang teman-teman lihat, benar adanya ternyata ya, ini sudah harga, mohon maaf ini aku geser dikit ya, karena mengganggu. Nah, harga sudah menembus dari garis ini sehingga teman-teman bisa melakukan pembelian. Dan di mana kita take profitnya? Bener dong, harga dia sampai ke titik 600, ya nggak teman-teman? Bayangin teman-teman bisa menjual apa namanya? Ini di harga pucuk ya, di angka Fibonacci 1,272 di harga 600. Nah, kalau saya tadi kan teman-teman kalau lihat saya masuknya di 520 nih. Kita ukur profit teman-teman berapa. Kalau teman-teman jual di 600 ini. Nah, di sini nih. Sekitar 15% teman-teman. Tadi di awal saya sudah tunjukkan ya profit saya sekitar 13%, itu yang terscreenshot sebenarnya. Nah, sebenarnya gini teman-teman. Banyak orang ketika ya sudah profit atau di portofolinya sudah hijau, misal baru profit 3% atau misal 5%, itu orang cenderung untuk menjual gitu. Ya sebenarnya tidak apa-apa, hanya saja masa teman-teman nggak mau sih menjual di harga yang pucuk gitu, di harga yang maksimal, yakni kalau di sini di harga 600 gitu. Nah, karena kebanyakan orang yang menjual, misal asal menjual ketika ia sudah profit, kebanyakan ia nggak tahu harus mau jual di mana dan takut semisal suatu waktu harga itu akan turun gitu. Nah, pada malam ini aku sharing cara menentukan area take profit, ilmu paling legit. Jadi teman-teman besok gak perlu khawatir misal panic sell tapi dalam keuntungan dalam keadaan untung gitu. Wah, udah untung 5% nih. Wah, mending aku jual, ternyata harga naik sampai 15%. Akhirnya teman-teman rugi dan maksudnya menyesal karena menjual di harga yang murah gitu dan sebagainya. Nah, itu ya teman-teman. Kemudian kalau kita lihat di kasus berikutnya di saham keren ya teman-teman, kita lihat nih apakah ilmu tadi yang kita terapkan itu bisa juga diterapkan di keren. Mari kita lihat ya, sama gambar aja dari sini di titik 110 ini kan, kemudian sini, mohon maaf bentar, sini yang paling pucuk nih 160 ya, garisin ke sini. Nah, oke. Lalu kita lihat pergerakan harga pada hari berikutnya. Mohon maaf, ini di sini ya. Nah, kenapa sih kita nggak di shadow-shadownya? Sebenarnya boleh terserah teman-teman, boleh di sini di yang ekor-ekornya atau di sini. Kalau saya lebih di closing candle ya, karena apa ya yang namanya closing ini, yang badan-badan ini intinya dia lebih kuat lah, intinya gitu. Nah, mari kita lihat pergerakan harga saham pada hari berikutnya. Nah, ya teman-teman, harga sudah breakout ya. Dia sudah breakout. Kalau teman-teman menggunakan garis yang ini, itu juga sudah breakout sebenarnya. Nah, kan garis pakai yang ini sudah breakout. Kita pakai ini aja ya, karena ada pertemuan 3 candle ini, lebih valid lah ibaratnya. Harga sudah menembus garis yang hitam ini, maka akan dipastikan, diprediksikan kuat harga akan melanjutkan kenaikan. Nah, intinya kan kayak gitu nih, akan melanjutkan kenaikan. Nah, seperti aku udah bilang kan teman-teman, kenapa sih nggak beli tadi di kemarin aja gitu. Nah, kemarin dengan asumsi kita belum tahu bahwasanya hari ini harga akan naik, bisa jadi harga itu turun teman-teman, maka jangan beli dulu. Bisa jadi dia turun ke sini, mendekati garis hitam yang di bawah. Bahkan bisa jadi dia terus mengalami penurunan yang signifikan, yang lebih jauh, karena dia sudah menembus garis hitam yang ini. Nah, terus teman-teman bisa masuk nih di sini, ya kan? Misal anggap saja masuk di angka 440. Ya, kita masuk nih. 440. Ini. Aduh. 440. Saya taruh sini ya.
Nah lalu angka take profitnya berapa? Sama cara yang tadi kita gunakan di MSIN ya, kita pakai Fibonacci retracement, terus tarik dari yang paling pojok ini 160 sampai ini. Nah ini adalah Fibonacci ini ya, angka ini ya adalah area take profit. Saya tuliskan aja nih, area take profit. Nah sini nih. Oke, jadi sudah masuk. Kira-kira oke, kita tinggal nunggu aja nih harga di sini, ya kan? Tinggal nunggu aja harga di sini. Oke, kalau teman-teman lebih jeli lagi, bisa jadi ketika teman-teman misal mantengin saham setiap saat gitu ya. Kalau saya kan kadang saya tinggal kuliah gitu. Teman-teman bisa aja masuk di harga yang lebih rendah gitu. Misal di sini nih, di berapa nih? Di 136 gitu. Nah, kebanyakan orang yang nggak ngerti area di mana kita harus take profit. Kadang mereka misal udah cuan berapa persen nih dari 136 ke 140. Nah, udah sekitar 3%. Ada orang yang menjual gitu ketika sudah profit 3%. Nah, lalu kita lihat pergerakan harga di hari berikutnya. Nah, ternyata malah turun, teman-teman. Lah, kok bisa gitu kan? Kok bisa turun ya? Shit, gimana sih, katanya naik nih. Gimana katanya kalau sudah nembus garis merah ini naik. Jadi gini teman-teman, yang namanya saham itu tidak selalu dia akan naik. Pasti ada yang namanya penurunan dan itu wajar gitu ya teman-teman. Dan dia kalau teman-teman tahu dia turun itu apa ya, ibaratnya masih di daerah garis ini gitu loh. Nah, garis ini itu kalau kita sebut bahasanya itu namanya retest. Jadi dia tuh nguji seberapa kuat sih garis apa namanya, garis ini, garis hitam ini. Nah, jadi teman-teman nggak perlu langsung jual pada ketika hari itu kan turun berapa persen nih, kita ukur turun berapa persen, 5% ya, 6% nih harga ARB berarti, tapi closingnya di sekitar 5%, anggap aja turun 5%. Nah, kebanyakan orang yang nggak ngerti ilmunya, maka ia akan panik dan akan jual gitu, panic sell gitu, dia akan jual gitu. Padahal ya teman-teman, selama selama harga itu nggak nembus garis hitam yang bawah ini, kalau saya cenderung akan hold, cenderung akan menahan gitu. Floating loss nggak apa-apa, tapi dengan harapan saya yakin bahwasanya suatu saat ia akan naik di area take profit. Nah gitu. Nah, kalau kita belajar mengenai bandarmologi, jadi para bandar atau market maker atau orang yang mempunyai barang besar di suatu emiten atau suatu saham, ia tidak mau orang-orang seperti kita, orang-orang retail, orang-orang kecil itu profit gitu ibaratnya, sehingga mereka menurunkan harganya terlebih dahulu. Nah, untuk apa sih? Agar orang-orang panic sell, agar orang-orang membuang barangnya, sehingga ketika kita sudah menjual rugi gitu kan, menjual dengan harga murah, akhirnya para market maker itu menaikkan harga gitu. Nah, mari kita lihat pergerakan saham ini di hari berikutnya. Oke, lihat nih, akhirnya naik ya teman-teman. Akhirnya naik. Kebayang nggak kalau teman-teman misal jual murah gitu, misal jual di 133 ya kemarin ya, 133 gitu. Nah, kebayang nggak, nyesel nggak teman-teman, sudah jual, sudah rugi 5%, terus harganya naik. Kalau saya pasti nyesel. Maka dari itu selama harga itu tidak menembus ke sini ya, tidak menembus di garis hitam ini, saya akan cenderung untuk hold, tahan gitu. Dan saya yakin bahwasanya harga itu akan naik. Oke. Di hari ini teman-teman juga sudah profit dari, misal kita ambil dari 140 ya teman-teman. Teman-teman udah profit sekitar 8%. Itu sudah lumayan gitu.
sudah lumayan. Kalau teman-teman mau take profit sekarang, silahkan gitu, silahkan, nggak ada masalah gitu. Kebanyakan orang juga pada take profit sekarang, tapi kalau saya akan menunggu di area profit, take profit ini. Kita akan sesuai trading plan itu ya. Nah, mari kita lihat pergerakan saham ini di hari berikutnya. Nah, lihat teman-teman, di hari berikutnya nyampe titik 191, pas banget dengan angka Fibonacci. Maaf, ini ketutupan 1,618. Kebayang nggak teman-teman, kira-kira yang sudah profit 8% tadi dijual rugi, nyesel nggak? Harganya sampai sini ya, kira-kira dia naik berapa persen nih? Tuh, sekitar 25%. Kebayang nggak kalau teman-teman dari 140 dan teman-teman menahan tidak menjualnya di harga 8% tadi, teman-teman sudah profit sekitar 36,26% ya. Jadi kita tuh hanya tinggal sabar menunggu harga tersebut bergerak ke area take profit. Teman-teman nyesel nggak tuh kira-kira kalau jual murah? Bayangin teman-teman, profit 36,26%. Ketika modal teman-teman 10 juta, maka teman-teman sudah profit sebanyak 3.626.000. Nah, sama strateginya seperti MSCI yang saya dapat tadi 13%. Ini juga di Kren kita bisa dapat 36,26%. Itu teman-teman. Kalau teman-teman belinya lebih bawah lagi, kayak misal kemarin ini kan breakout nih, tapi belinya di sini nih 138. Ya, lebih profit lagi, teman-teman tarik dia sampai 138 itu berapa tuh? Tuh, 39. Sorry, ini 38%. Seperti itu teman-teman, ini adalah simple, nggak perlu pakai indikator apapun ya, nggak ada garis ribet dan sebagainya. Hanya menggunakan pola segitiga ini yang teman-teman sudah temukan, terus tarik aja angka-angka Fibonacci gitu kan, terus take profit. Sesimpel itu teman-teman. Jika kita mengetahui ilmunya, maka teman-teman akan dengan mudah mendapatkan profit secara maksimal ya. Profitnya nggak aja 8%, melainkan 38% di pasar modal dengan cara mudah. Nah, kebetulan nih teman-teman, aku banyak menganalisa emiten-emiten, banyak gambar-gambar kayak gini, atau ya saya sedang belajar. Saya banyak mengirimkan gambar-gambar ini di channel Telegram, dan link channel Telegram tersebut berada di link bio Instagram aku. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. See you.